yang disembah, ditinggikan di tempat ini. Kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Biar nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami doa biar dengan pujian menyembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur dan tempat ini saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Ajar kami Tuhan berdiri bagi setiap kami, Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami doa benar-benar firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami datang sebagai hati hamba yang mau diajar sama Tuhan. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh panggil jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu mengalir atas nama-Mu. Sucikanlah yang akan tubuhmu si balik kaki saling Tuhan. Jika dosa Tuhan menanggung beban tubuh yang dengan kekuatan, maka layak tanpa Tuhan. Maka bisa apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melainkan memampukan, mengubahkan yang biasa luar biasa menjadi berkat. Semua yang hadir, semuanya diberkati dengan sempurna. Ini umat-Mu Bapa, ini anak-anak-Mu, berkati dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpa kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Silakan katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Wajah-wajah yang sudah gajian, puji Tuhan. Pak Pendeta belum, Pak, tetap bersukacita. Amin. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di saat ini saudara ada banyak orang long weekend liburan, ada banyak orang memilih untuk jalan-jalan, tapi saudara tetap setia janji Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang setia sungguh-sungguh cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa kitab tidak mau angkat Alkitab tidak. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sangat memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita kembali kita saudara. Itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 kita akan baca bergantian. Ayat 11 kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati. Haleluya. Ayat 9 demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 silakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 sama-sama 3. Ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti apa? Kamu melihat dia naik Sekali lagi saudara, ayat 11 3. Iya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, kemarin saudara kita sudah bicara tentang apa tujuan Tuhan naik ke sorga, dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, dia akan kembali. Sama-sama bilang sama saya, Yesus pasti kembali. Amin. Nah makanya kalau kita tahu bahwa Tuhan pasti kembali, apa yang harus kita kerjakan adalah bicara tentang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menanti-nantikan Tuhan.
menantikan Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, menantikan orang yang kita sayangi aja saudara sukacita luar biasa. Amin. Apalagi menanti-nantikan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya pelajari saudara, ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, ternyata ada dampak yang luar biasa yang akhirnya Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Sekali lagi, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ternyata ada dampak yang luar biasa yang akhirnya Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dan itu bersama-sama kita akan bahas hari ini dalam judul khotbah menantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menantikan Tuhan. Amin. Lebih spesifik bicara tentang dampak dari menanti-nantikan Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya semakin setia menanti-nantikan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama saya mencatat, orang yang menanti-nantikan Tuhan menerima jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, menerima jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, doanya dijawab Tuhan. Nah, kita buka Mazmur 40 ayat 2. Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca, saudara yang sudah di sana. Mazmur 40 ayat 2 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama 3. Iya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan apa? Mendengar teriakku minta Sekali lagi tolong. saudara 3. Iya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan apa? Mendengar teriakku. Dalam terjemahan yang lain bilang begini saudara. Sama-sama kita lihat. 3. Iya. Sesungguhnya aku menanti-nantikan Tuhan dan dia memandang kepadaku dan mendengar seruanku. Sekali lagi, dan dia memandang kepadaku dan mendengar seruanku. Setiap kita ketika kita berdoa, kita pasti punya harapan doa kita dijawab Tuhan. Amin. Setiap kita ketika kita berdoa, kita sampaikan permintaan kita sama Tuhan. Saya percaya setiap orang mau supaya doanya dijawab Tuhan. Amin. Tidak itu saudara minta pekerjaan, saudara minta pemulihan, saudara minta mujizat. Saya percaya kita punya harapan doa kita dijawab Tuhan. Apalagi yang jomblo-jomblo dan ngenesnya minta ampun saudara. Kalau minta jodoh kan pengennya dijawab Tuhan secepat-cepatnya saudara. Betul ya? Apalagi yang memang udah jomblonya memang udah tingkat angkut ini. Level akut gitu saudara. Mau berdoa, Tuhan, aku mau jodoh. Jodoh. Tuhan jawab sekarang juga. Udah Yesus. Kalau perlu diangkat Tuhan. Pokoknya Tuhan, pokoknya. Laki-laki pertama yang lewat di depan aku. Jodohku. Kakek-kakek tua. Selamat menikmati. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, setiap orang mau doanya dijawab Tuhan, saudara. Dan kabar baiknya, ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, doa kita dijawab. Katakan amin. Ada jawaban doa yang terbaik, katakan amin. Kenapa? Karena begini saudara, kata menanti-nantikan bahasa aslinya adalah kafah, saudara. Kafah ini saudara, makna yang pertama adalah bicara tentang yang namanya look for atau mencari. Sama-sama bilang sama saya, mencari. Amin. Nah, saya bilang saudara, kalau saudara dan saya mencari jawaban doa di tempat yang tepat, di situ ada jawaban yang terbaik, katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, hati-hati. Karena begini saudara, kalau kita sampai cari tempat yang salah, maka itu bisa berbahaya. Contoh sederhana, kalau saudara dan saya mau mencari batu bata, tentunya nyarinya di mana? Di toko bangunan. Material, betul ya saudara. Saudara bisa bayangkan nggak kalau ada orang cari batu bata di toko mainan? Bata-bataan. Yes, betul. Yang pertama kemungkinan nggak ada, yang kedua ada tapi bata-bataan saudara. Artinya apa bata mainan, bata palsu saudara. Saya mau bilang saudara, ketika kita pakai bata palsu itu untuk membangun rumah, maka robohlah rumah kita saudara. Yes. Saya mau bilang saudara, iblis bisa nggak jawab doa kita? Bisa. Sampai kok imannya ke iblis kok bisa? Saya ngeri saudara. Ya memang saya lagi nanya gitu, cuman kok kayaknya beriman banget gitu sama iblis. Bisa saya yang takut duluan di sini saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iblis bisa nggak jawab doa kita? Bisa. Tetapi doa yang iblis kasih bukanlah jawaban doa yang sesungguhnya, tetapi perangkap yang dia kemas sebagai jawaban doa saudara. Yes. Karena iblis itu saudara kasihnya sedikit, dia mintanya banyak. Banyak saudara. ya, oke. Tujuannya adalah menghancurkan kehidupan setiap kita. Jadi makanya pastikan apa saudara, berhati-hati. Yes. Jangan pernah udah jadi anak Tuhan masih mencari jawaban doa di tempat yang lain saudara. Karena masih ada orang Kristen ke Gunung Kawi saudara. Gunung Kawi keliling. Kalau berhaji nggak apa-apa saudara. Kidul. Orang Kristen, wah saya pengen kaya, saya pengen bertahan di Gunung Kawi. Yesus. Saya mau bilang saudara ya, hati-hati, itu jebakan iblis untuk menghancurkan kehidupan setiap kita. Masih ada orang Kristen saudara, mohon maaf ya, mau kaya cari dukun, mau sembuh cari dukun, mau jodoh cari dukun. Oh Tuhan, mohon maaf ya, saya harus ngomongin, saya harus kasih tahu orang Kristen yang masih cari dukun itu
Saya pendeta yang berusaha untuk menjaga tutur kata saya tetap. Jadi saudara-saudara yang artikan sendiri saja. Tapi kalau orang Kristen masih ke dukun, terima kasih atas bantuannya. Ya iyalah. Tuhan Yesus ke dukun misi Mbak. Saya mau kaya Mbak. Dalam hatinya, gua aja dukun udah 12 tahun miskin terus. Miskin terus tak punya apa-apa. Misi Mbak, saya pengen lepas dari hutang-hutang. Kas pendukun di warteg belum dia bayar-bayar. Misi Mbak, saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Dukunnya udah ditinggalin istri gara-gara dia susah. Saya mau bilang saudara, ya, misi Mbak, saya mau sembuh Mbak. Dukunnya Kurian. Kita suruh mau ubrol, minum ya. Ini palsu dukunnya di dalam situ. Haleluya. Untung udah makan siang Pak. Bagus. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan cari tempat yang lain. Amin. Pastikan apa kita mencari di tempat yang tepat, yaitu Tuhan, maka jawaban yang terbaik pasti Tuhan anugerahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum kita pindah poin yang kedua, saudara, satu kesaksian saudara. Gereja ini saudara adalah gereja yang besar, betul ya? Bicara tentang gereja yang besar, tentunya kalau saudara yang memahami manajemen, saudara pasti tahu bahwa butuh operasional yang cukup besar. Tapi saya mau bilang saudara, gembala sidang selalu bilang apa? Kalau butuh apa-apa, minta sama Tuhan. Kenapa? Karena gereja ini, gereja adalah Tuhan yang perintahkan untuk dibangun, jadi Tuhan yang tanggung jawab. Saya bilang saudara, pernah nggak saudara lihat gereja ini minta perpuluhan? Nggak pernah. Tidak Bikin pernah. malam dan lain sebagainya nggak pernah. Pernah nggak lihat saudara lihat pendeta Tiberia khotbahnya perpuluhan? No. Saudara, perpuluhan. Kalau tidak neraka. Pernah? Enggak. Jangan saudara rekam bagian ini, saudara posting potongan bagian ini berdosa. Saya lagi contohin ya, pernah ya. Dan tiba-tiba saya, oh Tuhan Yesus. Tadi telepon itu Marcel. Masa dijebak jemaat SCBD Bu. Saya mau bilang nggak pernah. Kenapa? Karena sekali lagi gembala sidang selalu bilang apa? Gereja ini Tuhan yang bangun, mintanya sama Tuhan. Amin. Ketika saudara gereja ini butuh dana yang cukup besar, saudara. Singkat cerita, ibu telepon ke bagian keuangan, ibu cek, bagian keuangan laporan, oh iya Bu, ini masih kurang dan jumlahnya cukup besar, saudara. Akhirnya ibu doa bersama dengan bapak itu, saudara. Singkat cerita adalah tiba-tiba nggak nyampe 1x24 jam, saudara, ada dana yang masuk, dana yang besar sesuai dengan yang dibutuhkan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, minta sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban doa yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua adalah menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Amin. Ibrani 9 ayat 28 saudara. Ibrani 9 ayat yang ke-28 sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu apa? Sesudah itu yang akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa Untuk menanggung menganugerahkan dosa. keselamatan kepada mereka yang apa? Mereka yang Sekali lagi kalimat terakhir 3, ya, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan apa? Dia. Nah, saya mau ajak untuk memahami pemahaman teologis yang lebih dalam saudara, karena jangan sampai saudara dan saya punya pemahaman teologis yang salah sehingga kita tidak meresponi keselamatan dengan cara yang benar, saudara. Saya harus bilang saudara bahwa saudara dan saya melalui karya kayu salib kita menerima keselamatan, katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, tidak semua orang yang menerima keselamatan akan menikmati keselamatan. Yes. Banyak. Yes. Oh gitu bapaknya. Saya pikir saya udah pasti selamat. Kita sudah pasti menerima keselamatan, tapi nggak semua orang yang sudah menerima keselamatan akan menikmati keselamatan. Kok bisa Pak Pendeta? Karena kuncinya mereka yang menikmati keselamatan setelah mereka menerimanya adalah mereka yang mengerjakan keselamatan. Mereka yang berjaga-jaga dalam keselamatan. Makanya firman Tuhan bilang apa saudara? Bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Memang karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tapi kata percaya di sini bahasa aslinya saudara itu pisteo. Artinya apa? Berkomitmen. Sama-sama bilang sama saya, berkomitmen. Mohon maaf, jangan pede dengan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, saudara. Jangan sampai, oh saya sudah percaya Yesus adalah Tuhan, saya pasti selamat. Saya mau bilang saudara, kalau cuma sampai dipercaya, mohon maaf, iblis juga percaya Yesus itu Tuhan, saudara.
Amin. Saya percaya jemaat SCBD dewasa rohani untuk memahami. Amin. Saya mau bilang, saudara, iblis juga percaya Yesus Tuhan, betul kan? Tapi yang membedakan kita dengan iblis adalah kita berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kita sama Tuhan, saudara. Amin. Jadi ketika saudara dan saya hidup dalam ketaatan, artinya apa? Kita sementara mengerjakan keselamatan kita. Makanya kalau saudara ingat perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana, yang membedakan adalah apa? Yang bijaksana mereka senantiasa berjaga-jaga. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 10 sampai 13 dikatakan apa? Yuk sama-sama kita baca Matius 10 ayatnya yang ke-25 ayat 10 sampai 13. Ya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang lalu pintu ditutup. Ayat 11 dikatakan apa? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu apa? Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun akan saatnya. Makanya hamba-hamba Tuhan bilang begini, saudara, Billy Graham, keselamatan adalah anugerah Tuhan, tetapi mempertahankan yang membutuhkan ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Selanjutnya, saya selalu bilang begini, saudara, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, tetapi dengan kebebasan itu datang tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah Dia percayakan kepada kita, termasuk keselamatan kita. A.W. Tozer bilang begini, saudara, anugerah keselamatan adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima, dan itu harus apa? Dijaga. Sama-sama bilang sama saya, dijaga. Dengan iman, doa, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kita seenaknya, saudara. Kalau saudara perhatikan murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dalam Lukas 24 ayat 53 dikatakan apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini bicara tentang apa, saudara? Mereka senantiasa ada di zonanya Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai saudara pikir, oh saya sudah terima keselamatan, terus saya hidup seenaknya. No, saya mau bilang, saudara, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan harus kita jaga dengan baik. Saya kasih analogi yang saya sudah pernah jelaskan sampai 2 kali. Ini akan jadi ketiga kali sih, saudara. Karena ternyata di internet masih banyak orang yang suka bingung, saudara. Keselamatan, supaya lebih totalitas. Tim saya sudah ke Singapura, saya undang maju ke depan. Haleluya. Amin. Ini sudah ke Singapura kemarin, saudara. Haleluya. Mana dia? Oh, itu dia, saudara. Oh, terus haleluya. Ini dia, tim wajahnya sudah Sentosa Island, saudara. Sentosa Island. Durasi. Haleluya. Oke, nah seperti yang saya bilang, saudara. Awal mula ketika manusia dalam dosa, manusia kehilangan keselamatan. Tetapi oleh karena karya kayu salib, silakan boleh naik ke atas panggung, ke atas kursi. Saya bilang, saudara, oleh karena apa yang Tuhan anugerahkan di atas kayu salib, Tuhan kerjakan di atas kayu salib, maka keselamatan itu, saudara, bikin begini aja. Oke, lurus. Pakai tangan kanan ya. Gini, oke. Nah, tapi melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, maka saudara saya dianugerahkan keselamatan. Tapi apakah kita bisa hidup seenaknya? No. Alkitab bilang apa? Berjaga-jaga. Pastikan kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan, memposisikan diri kita dalam zonanya Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Amin. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akhirnya datang dan memanggil setiap kita. Amin. Makanya tugas kita berjaga-jaga. Karena kita mencatat Tuhan datang seperti apa? Pencuri. Akan sampai situ. Saya jadi teringat satu cerita. Gara-gara ayat ini Tuhan datang seperti pencuri. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan, rumahnya kemalingan. Dia lagi di kamar, lagi tidur. Jam 3 subuh tiba-tiba dapurnya plang. Pendeta kaget langsung bangun. Siapa itu? Karena malingnya berhikmat. Malingnya bilang, meong. Oh, meong. Iya. Oh, bukan meong itu. Akhirnya pendeta langsung keluar. Dia lihat betul. Maling udah gotong TV sudah depan jendela. Malingnya langsung kaget. Pendeta langsung bilang, hei pencuri. Tapi kan malingnya ternyata anak Tuhan. Malingnya langsung berkata, hai anakku, tidak tahukah engkau bahwa aku akan datang seperti pencuri? Pendetanya kaget, saudara. Pendeta masih setengah-setengah ngantuk. Pendeta tanya, kau Mesias? Malingnya berkata, kaulah yang mengatakannya kepadaku. Asik. Akhirnya nggak tahu ceritanya selanjutnya gimana, saudara. Tapi saya mau bilang, jangan saudara akhirnya karena dengar cerita ini, saudara cobain di rumah saya. Tiba-tiba tengah malam, tidak tahu jangan main-main, itu cerita gua tahu ceritanya.
Saya mau bilang, saudara, Tuhan datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu kapan waktu Tuhan. Amin. Makanya tugas kita senantiasa berjaga-jaga. Amin. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika waktu Tuhan pengangkatan itu terjadi, kita dalam kondisi berjaga-jaga, kita siap untuk pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kerjakan keselamatanmu, berjaga-jaga waktu Tuhan akan tiba. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mau bisa maju ke depan. Yang ketiga, apa bicara tentang yang namanya dampak bagi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang, sama saya memiliki kekuatan. Sama-sama bilang, sama saya memiliki kekuatan. Kita baca ayat yang ke-31 dalam Yesaya 40. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-31 dalam Yesaya 40. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagian awal dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya mau bilang, saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, berapapun usia kita, masalah, tantangan bisa datang kapan saja. Badai kehidupan bisa datang kapan saja, nggak pilih-pilih, saudara. Jangan saudara pikir karena saudara pakai kalung salib, saudara bebas masalah. Jangan saudara pikir karena saudara rajin gereja. Kadang-kadang bisa bini, kadang-kadang beli CBD. Kenapa nggak sering ini? Tutup. Saudara bisa bebas dari masalah. Jangan harus saudara pikir karena saudara selalu bangun pagi berdoa pagi, sebelum tidur berdoa malam, saudara akan bebas dari masalah. Enggak. Hidup nggak seindah itu lagi. Itu kata TikTok, saudara. Iya kan? Bahkan kadang-kadang ya, sekalipun saudara pelayan Tuhan, even hamba Tuhan, kadang-kadang masalah bisa datang dan kadang-kadang keroyokan gitu, saudara. Iya kan? Kadang-kadang hidup kayaknya tenang lagi, enak-enak lagi tenang, tiba-tiba datang masalah, keroyokan sampai kita, Tuhan, mau kumaha iya. Sampai kita, Tuhan, kagetnya luar biasa. Tapi itulah kenyataan. Tuhan gak pernah janji kan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah janji kalau kamu ikut aku tidak ada badai. Saudara ingat, murid-murid lagi bersama dengan Tuhan Yesus di kapal, betul ya? Digoncang badai juga. Apalagi cuma kita. Shalom. Jadi sekali lagi saya mencatat di sini, saudara, namanya badai bisa datang kapan saja. Hari-hari ini saudara saya baca ada banyak orang kena badai PHK. Saya baca berita, saudara, ada satu perhitungan yang dilakukan, saudara, badai PHK melanda 26.455 pekerja terdampak hingga Mei 2025, saudara. Ini jumlah yang sangat besar, saudara. Dan memang bisa kita lihat kemarin pada saat job fair di Cikarang itu, saya melihat sampai sedih. Mereka berjuang untuk dapat sampai ada yang masuk selokan, sampai berantem di sana, saudara. Untuk apa? Belum tentu dapat kerja loh. Itu baru kesempatan untuk supaya diwawancara dan selanjutnya kita nggak tahu. Jadi saya mau bilang, kalau saudara sudah dapat kerjaan, syukurlah. Hidup lagi susah-susah gini. Jangan dulu jual mahal lah. Jangan dulu terpancing dengan lagu stenju lah. Jual mahal dikit kan bisa. Jangan dulu, sekarang jangan dulu. Kalau soal jodoh boleh lah, tapi kalau soal kerjaan jangan dulu lah. Jangan dikit-dikit. Gue tertekan banget di kerjaan ini. Gue gak bisa ibu resign aja. Bos, lo gue N. Nanti hidup lu N, bener. Udah, gak usah. Anak muda, salam anak muda. Jangan dulu pilih-pilih kerjaan lah. Jangan terlalu idealis lah sekarang. Selama itu jujur dalam kebenaran, udah kerjain lah yang tulus dan benar lah. Karena gini, sekalipun di tempat kecil, Tuhan sanggup berkati. Amin. Jangan dulu pilih-pilih. Aku gak mau kerja di situ, bukan level aku. Aku gak mau. Aku tuh mau yang kerjanya dikit, gajinya banyak. Saya baca satu orang dia bilang begini, iya Pak Pendeta, saya lagi cari kerjaan yang Senin sampai Sabtunya libur, gajian hari Minggu. Kalau ada kerjaan begitu saya juga mau. Yesus.
Cuma bilang sekali lagi, saudara, lagi banyak orang kena badai, saudara. Yes. Lagi banyak orang lagi dihadapkan pada hutang-hutang, Pinjol. pada ekonomi yang mudah. Terus sekali lagi, salah satu dampak dari badai ekonomi kan badai rumah tangga, saudara. Yes. Ada banyak, mohon maaf ya, ada banyak istri-istri jadi berubah ke suaminya karena suaminya lagi nggak bisa menghasilkan, saudara. Shalom Pak. Ini kenyataan pahit buat para pria ya. Kita tuh laki-laki nggak bisa dicintai apa adanya, Pak. Ada apanya? Sakit ya, sakit ya. Sakit. Tapi itulah kenyataan. Wanita tuh bisa dicintai apa adanya, laki-laki nggak bisa, Pak. Kau nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Nggak bisa. Nggak makan. Ada banyak istri-istri berubah sama suaminya. Ada banyak istri, bahkan ada istri-istri yang meninggalin suaminya ketika suaminya nggak bisa punya apa-apa. Karena gini, kesetiaan seorang istri diuji ketika suaminya nggak punya apa-apa. Kesetiaan suami diuji ketika suaminya lagi punya segalanya. Dan ada banyak istri-istri meninggalin suaminya ketika suaminya nggak punya apa-apa. Bukan istri-istri di sini. Samping. Lagi tutup. Lagi tutup. Terus sekali lagi saya mau bilang, Bu, sayangilah suamimu apa adanya. Yes. Bukan ada apanya. Kan janji nikah akan tetap saling mengasihi dalam suka Duka. maupun duka. Ada pengantin yang mau coba-coba sama saya. Aku akan tetap mengasihi dalam suka maupun senang, itu sama aja. Iya, saya bilang saudara, ada banyak orang kena badai. Tapi gini, ada orang kena badai, sama-sama kena badai. Tapi ada orang yang kayaknya nggak kuat. Tapi ada orang yang kayaknya bisa menghadapi. Saya bilang saudara, orang-orang yang bisa menghadapi adalah mereka yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena diibaratkan seperti apa burung Raja Wali. Burung Raja Wali bisa kena badai, tapi dia punya daya tahan. Dan yang menarik dari burung Raja Wali, badai ketika datang, dia punya kekuatan untuk apa, saudara? Menembus awan, terbang di atas badai. Saudara dan saya, mungkin kita bisa hadapi masalah tentang persoalan di depan setiap kita. Kadang-kadang kayaknya berat banget. Tapi kabar baiknya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa terbang lebih daripada masalah kita. Sehingga masalah itu ada di bawah kita, bukan menekan kita, tapi ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Jadi masalah tidak akan menghancurkan kita, tapi kita melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan. Amin. Jadi kalau hari ini saudara masih bilang, Pak, saya nggak kuat, Pak, saya nggak mampu, Pak. Artinya kau sementara pakai kekuatanmu untuk hadapi masalahmu. Karena orang yang mengandalkan Tuhan nggak akan bilang nggak kuat. Karena kekuatannya datangnya dari Tuhan, sumber kekuatannya nggak terbatas. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan kata nggak kuat yang keluar, bukan kata nggak mampu yang keluar, tapi yang keluar adalah apa? Segala Perkara dapat kutanggung. Amin. Memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, nantikan Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Di situ ada kekuatan dan kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberikan buat mereka Tuhanmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari sama-sama dengan tepuk tangan yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suara terbang tinggi. Tugas kita adalah menanti-nantikan Tuhan.
Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan yang pertama, kita akan melihat jawaban doa yang terbaik. Amin. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Amin. Badai mungkin boleh datang, tantangan mungkin boleh datang, menghimpit menekan setiap kita. Tapi karena sumber kekuatan kita datangnya dari Tuhan, Amin. kita tidak akan berkata lemah, tidak akan berkata tidak mampu, tapi kita akan berkata, bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin. Bersama Tuhan segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sambil langkah tangan memandang Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Mari pemenang Tuhan, tetap percaya. Sambil angkat tangan membangkitkan imanmu, segala perkara, apapun itu, sama dengan Tuhan aku sanggup menanggung segala perkara. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan percaya padamu. Apapun masalah saya banyak persoalan kehidupan kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti lihat kemenangan dan tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktu dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami semuanya pintar cerdas masih Tuhan punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, keluarga besar Tuhan berkati, rekan-rekan yang lain apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami Tuhan berkati terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami pendeta dari nanti berkuasa Indonesia terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami kargokan sudah berkati Tuhan yang sempurna. Indonesia diberkati tolak resesi ekonomi. Kami doa tangan Tuhan ada bagi bangsa ini. Kami doa Indonesia pasti diberkati Tuhan. Kami doa sebentar kami pulang Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya usaha pekerjaan bisnis pekerjaan studi kami Tuhan diberkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama rekan hati sama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tuhan berkat pemulihan mujizat dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan